Pertanyaan selanjutnya dari sahabat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dan Umi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya bekerja di luar negeri sudah 6 tahun Bu ya. Namun setiap kali mengingat tentang sholat, saya terkadang terburu-buru dalam melakukannya dikarenakan waktu. Selain itu, di sini saya juga harus masak daging babi untuk dimakan oleh majikan saya. Dan ketika masak masakan yang lain pun, saya harus menggunakan arak putih Bu ya. Terkadang hati saya menangis akan semua ini. Saya pun mengenakan hijabnya belum bisa sepenuhnya. Terbersih dalam hati, saya rasa bimbang memikirkan perbuatan dosa yang saya lakukan selama ini. Ingin rasanya pulang ke kampung tapi belum ada bekal yang cukup dan masih punya tanggungan untuk membangun rumah Bu ya. Mohon solusinya Bu ya atas kebimbangan hati saya. Apakah saya harus pulang kampung atau tetap bekerja di sini Bu ya? Masya Allah, luar biasa hati Anda. Anda adalah seorang hamba yang rindu kemuliaan. Di balik keadaan seperti itu Anda insyaf. Anda punya hajat, Anda punya keperluan. Kemudian Anda bekerja, tapi Anda insyaf bahwasanya di tempat kerja Anda ada sesuatu yang menjadikan hati Anda tidak senang. Itu adalah kebaikan di dalam diri Anda. Ada orang hanya gara-gara ngejar duit gak peduli, halal haram baik gak baik, naudzubillah. Anda istimewa, Anda solehah, Anda baik sekali insyaallah. Nah kemudian, sholat Anda buru-buru, Masya Allah. Alhamdulillah Anda masih rindu sholat. Ada sebagian gara-gara dianggap waktu sempit tidak sholat, naudzubillah, kasihan dia. Tapi Anda masih mau melakukan sholat, menjalankan fardu-fardunya, rukun-rukunnya saja, selesai, nggak apa-apa, sudah cukup. Nanti kalau ada waktu senggang Anda bisa melakukan sunnah-sunnah. Kemudian masalah Anda masakkan babi karena Anda telanjur kerja di situ, Anda harus masak. Dan Anda istighfar, Anda masak karena Anda berbelepotan dengan urusan Anda najis. Adapun babi majikan Anda adalah tidak haram bagi mereka karena memang bagi mereka adalah babi gak ada masalah. Haram bagi kaum muslimin kan. Jadi Anda masakkan mereka. Tentunya yang harus Anda istighfari, Anda telah berbelepotan dengan najis. Mau tidak mau Anda bersentuhan dengan najis. Kemudian cara mensucikannya biasa. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Anda mensucikannya adalah seperti mensucikannya najis dari anjing. Berarti Anda harus dengan 7 kali basuhan. Segini satu, di kerana 1 kali, 2 kali, 3 kali salah satunya dengan debu. Boleh di awal, di tengah. Dengan debu. Campur debu, bukan tanah liat, bukan tanah satu kecanggul, enggak. Debu dicampur air, seharus gelas begitu, dituangin begitu. Itu Anda kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Anda terasa berat karena setiap hari Anda bersentuhan, maka Anda selain mazhab Syafi'i, najisnya babi seperti najis yang lainnya, mencucikannya biasa saja Anda cucikan, selesai. Anda tidak usah pusing. Karena yang penting hati Anda takut pada Allah. Nanti kalau balik ke Indonesia baru Anda terapkan lagi dan Anda sudah terlepas dari kerjaan semacam ini. Sama arak bagi mereka adalah tidak haram, sehingga araknya orang kafir di rumahnya adalah arak yang terhormat. Jadi kita boleh membuang arak ada di tempatnya kaum muslim, tapi di rumah orang kafir nggak boleh kita ganggu. Jadi bagi mereka adalah boleh dimakan, urusan mereka. Baik, Anda dalam hal ini adalah yang perlu Anda hadirkan adalah perlu Anda jaga kegelisahan Anda. Kegelisahan Anda adalah iman. Kemudian setelah itu, semoga Allah segera mencukupi bekal Anda. Berpikirlah Anda untuk pulang agar apa? Kerinduan Anda untuk sholat lebih lama bisa. Kerinduan Anda untuk bekerja yang tidak ada kegelisahan terwujud nanti setelah itu. Anda pulang. Kemudian urusan membangun rumah. Ya. Urusan bangun rumah, mungkin yang harus Anda rampingkan, pangkas keinginan punya rumah seperti apa. Ya kan, karena Anda di luar negeri dan bekerja, mungkin Anda pengen rumah segede mana itu. Mungkin Anda perkecil. Ada ide untuk bikin rumah. Rumah mungkin tanahnya agak luas. Dibuat pagar yang cantik begitu. Rumahnya di dalam mungkin sangat kecil, tapi tempat main enak, rapi. Itu murah meriah. Dan saya pun berangan-angan kalau bikin rumah di tempat yang kalau bukan lingkungan pondok, bukan rumah yang gedong begitu gede. Ada rumah kecil tapi ada taman-taman, tempat untuk ayam, untuk ikan dan sebagainya. Jadi begitu. Dan murah meriah itu nanti, tidak harus pakai gedung, kadang-kadang sampai rumah tingkat dan sebagainya. Memaksakan diri dengan yang demikian itu menjadi ada. Jadi target
pembuatan rumah yang Anda inginkan itulah yang harus Anda rapikan. Dan tidak harus pergi tempat di kota yang ramai mahal tanahnya, tidak. Anda sedikit minggir beli tanah yang murah dan luas. Anda bisa bercocok tanam dan seterusnya. Jadi selera, gaya hidup yang harus Anda benahi, itu yang akan menjadikan Anda lebih mudah untuk hidup. Kami ingatkan juga, memang biasanya kalau sudah pernah bekerja di luar negeri karena ikut bos, belanjanya supermarket dan sebagainya, kemudian sudah dipandang oleh orang Indonesia karena kerjanya di luar negeri, pulang itu gayanya gaya bos. Akhirnya memang dia pulang bawa duit 6 bulan nyungsep lagi dia. Mestinya kalau pulang balik ke rumah ya gaya hidupnya orang kampung, makan biasa ala kadarnya. Sayur cari di kebun dan sebagainya. Bikin urap dan sebagainya pakai sal yang enak. Cuman kadang-kadang ini sebagian anak-anak yang nggak cerdas. Kalau pulang action gayanya harus dianggap sebagai orang sukses. Gaya orang sukses setengah bulan, setengah tahun. Akhirnya apa? Pertama kayaknya punya mobil, punya rumah. Mobilnya pun akhirnya dijual habis, nyungsep semuanya. Kenapa? Gaya hidupnya yang salah. Biasa dengan kesederhanaan. Kalau Anda pengen ragu dengan sederhana, ayo saya cari buat bikin terasi. Saya pintar bikin sambal terasi. Yang mudah ya, terasi dibakar pakai tomat, kasih garam sedikit sama gula, sudah. Nasinya anget. Pagi-pagi belum sarapan bisa ngiler begitu. Jadi sederhana hidup itu, jangan bikin susah ya. Itu saja. Segera pulang, jangan bikin rumah seperti apa. Pulang. Kalau tidak bisa beli rumah, Anda ngontrak pun tidak ada masalah. Semua kita ini juga pinjam di rumah itu. Mati juga kita tinggalkan. Tapi yang hati lapang itu yang paling enak. Bahagia. Baik, Masya Allah, terima kasih Bi atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.